Suara-suara bisa terdengar? Bisa Kanda, bisa Kanda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa dari seluruh Indonesia, baik HMI, Kanda Yunda, dan organisasi mahasiswa lainnya yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung ke dalam ruang Zoom ini untuk mengikuti diskusi bersama Kakak Alif Zulfikar membahas tentang Bang Faiz, suaranya termute. Oke, terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa mengikuti diskusi pada siang hari ini. Saya sebagai moderator yang akan mengatur jalan diskusi pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fis Mubarok. Saya dari Banjarnegara, tapi tinggal di Semarang karena kuliah di UIN Wali Songo Semarang. Saya jurusan Pendidikan Biologi dan saya dari HMI Komisariat Saintek Forkom Wali Songo Semarang dan dari cabang Semarang. Oke. Untuk siang hari ini kita akan diskusi bersama Alif Zulfikar dengan tema mengonstruksi karakter mahasiswa akademis berjiwa aktivis. Oke, marilah kita buka diskusi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya persilahkan terlebih dahulu kepada Ketua Umum HMI Komisariat Saintek untuk memberikan sambutan sepatah dua kata. Silahkan. Kanda Firman, silahkan. Ya, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Kanda. Oke. Bisa, Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi Yang terhormat Kak Alif Zulfikar selaku pemateri utama kita pada diskusi hari ini. Yang saya hormati kawan-kawan mahasiswa dari seluruh Indonesia, baik kawan-kawan maupun yang lainnya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana atas nikmat dan hidayahnya kita dapat dipertemukan dan saling bersilaturahmi dalam Zoom ini. Selanjutnya salawat iring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah ini, sehingga hari ini pun kita dapat merasakan nikmatnya ber-HMI, nikmatnya agama Islam, itu salah satunya karena adanya beliau. Baik kawan-kawan semua, tidak banyak yang ingin saya ucapkan, hanya ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang kiranya mau hadir di sini. Jadi kita sebagai mahasiswa Indonesia itu perlu menjadi leading persatuan. Dan bagaimana caranya kita bersatu? Tentu harus sering mengadakan diskusi dan agenda silaturahmi lain agar kita bisa saling. Baik, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih Kanda Firman atas sambutannya. Selanjutnya, sebelum kita mulai diskusi, perkenalkan saya bacakan terlebih dahulu CV pemateri dan pematik pada siang hari ini. Nama Alif Zulfikar, alamat di Perumahan Kasambi Baru, Blok A7 nomor 3, Cengkareng, Jakarta Barat. Email zulfikaralif@gmail.com, Instagram @alif_zulfikar, nomor WA 082 216 542 223. Pihak penghargaan pertama Microsoft Office Specialist 2017, kemudian penerima beasiswa mahasiswa proaktif, kemudian penulis touring IT kompetisi Spare MSc. Pengalaman organisasi Presiden Mahasiswa BEM/KBM IT PLN Oktober 2019 sampai sekarang. Kemudian BEM SI, Koordinator Isu Energi dan Minerba dari Januari 2019 sampai sekarang. Kemudian Bangsa Mahasiswa sebagai content writer dari Januari 2018 sampai dengan sekarang. Kemudian Blue Thunder sebagai penanggung jawab dari Januari 2018 sampai tahun 2019. Kemudian riwayat pendidikan SMA Negeri 1 Probolinggo tahun 2014 sampai 2016. Kemudian Institut Teknologi PLN tahun 2016 sampai September 2020. Riwayat pelatihan LKMM TLN Nasional 2018, kemudian Social Politik Adventure Camp tahun 2018, Leadership Basic Training 2017, Leadership Basic Training tahun 2017, kemudian Bakor Pemandu LKMM IT PLN tahun 2019. Oke. Sebelumnya saya menyapa pemateri terlebih dahulu. Selamat datang Kanda Alif Zulfikar. Mas Alif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Maaf ya nih nggak bisa pakai apa namanya background. Saya juga pakai HP lagi di luar juga. Ya siap, tidak apa-apa Mas. Oke. Mau dilanjut dulu. Baik. Diskusi kita pada siang hari ini akan membahas tentang mengonstruksi karakter mahasiswa akademis dan berjiwa aktivis. Nah, di masa sekarang ini banyak mahasiswa yang mungkin dari pandangan itu dibagi dua. Jadi ada yang disebut mahasiswa akademis, kemudian ada tipe aktivis. Nah, orang-orang mahasiswa yang memiliki idealisme yang tinggi biasanya itu masuk ke dalam suatu organisasi. Nah, stigma negatif terhadap mahasiswa yang aktif di organisasi ini biasanya muncul stigma negatif, yaitu dengan prestasi akademik yang rendah dan juga tadinya biasanya lama seperti itu. Nah, kemudian prestasi akademik yang tinggi ini dan juga lulus tepat waktu mungkin menjadi tolak ukur utama ya, karena mahasiswa idealisnya seperti itu. Namun peran lain atau mahasiswa sebagai agent of change dan agent of social control juga menjadi konsekuensi, yaitu tugas mahasiswa untuk tidak hanya belajar dan sibuk dengan tugas-tugasnya, melainkan juga membumikan suara masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tidak sesuai dengan juga Tridharma Perguruan Tinggi yang menyeratkan tentang aspek pendidikan, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, untuk teknis diskusinya nanti kita perpoin saja. Jadi nanti pantik misalkan satu poin kita pantik sedikit, kemudian nanti pemateri menyampaikan, kemudian nanti setelah itu ada sesi tanya jawab dari teman-teman kakak-kakak yang hendak bertanya, kemudian nanti lanjut ke poin-poin selanjutnya. Seperti itu ya.
biar diskusinya tidak monoton dari awal disampaikan materi, kemudian baru di akhir nanti disampaikan pertanyaan. Jadi seperti ya. Jadi setiap poin nanti disampaikan oleh pemateri, baru kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Seperti itu ya. Baik, untuk pertama ini silakan pemateri memberikan penjelasan tentang bagaimana dinamika di perkuliahan dan juga di organisasi. Silakan Mas Alif Zulfikar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang ya bagi teman-teman semuanya, baik penyelenggara maupun peserta diskusi pada siang hari ini. Saya sangat bersyukur dan merasa benar-benar semangat sekali nih mengisi diskusi pada pagi hari ini, karena saya rasa teman-teman semuanya hari ini saya akan bertemu dengan para mahasiswa-mahasiswa, para calon pemimpin-pemimpin bangsa yang nantinya akan membawa arah bangsa Indonesia ini menuju ke masa kejayaannya. Sebelumnya perkenalkan ya, kan tak kenal maka tak sayang ya, karena tugas kita sebagai seorang muslim juga kan adalah bagaimana kita bisa membangun ukhuwah ya. Nah, maka dari itu perkenalkan, nama saya Alif Zulfikar Syahroni. Ini diundang sebagai Presiden Mahasiswa Institut Teknologi PLN 2019-2020, sekaligus hari ini juga masih diamanahkan dan masih meneruskan amanah di BEM seluruh Indonesia menjadi koordinator isu energi dan minerba. Ya, amanah-amanah ini itu bukan sebuah kemewahan ya, tapi amanah-amanah ini adalah sebuah media kita untuk berjuang, media kita untuk berproses, dan yang pastinya media kita untuk menebarkan manfaat untuk orang lain. Nah, tadi cukup menarik ya, judul dari diskusi pada siang hari ini. Ada dua kata yang menjadi dasar diskusi kita, yaitu akademis dan aktivis. Nah, kalau tadi lantikan pertama dari Mas Moderator tadi itu adalah bagaimana dinamika di dunia perkuliahan atau di dunia akademis dan di dunia aktivis atau dunia organisasi itu seperti apa. Ya, seperti ini ya. Jadi kebetulan posisi hari ini saya juga sudah melepas status saya sebagai seorang mahasiswa. Sudah selesai juga masa perkuliahan, cuman memang masih ada masa amanah yang memang masih belum demisioner ya. Jadi masih melanjutkan perjuangan karena memang periodenya masih berlanjut. Jadi kalau kita bicara soal mahasiswa ya, kalau kita bisa bicara mahasiswa, bicara dunia perkuliahan, itu mengacu kepada Tridharma Perguruan Tinggi. Tadi juga sudah disebutkan di pembukaan tadi, yang menjadi landasan paling dasar adalah ada mikrofon yang nyala nih kayaknya. Oke. Makasih ya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga di waktu pembukaan acara, itu ada Tridharma Perguruan Tinggi yang memang menjadi landasan kita, landasan paling dasar. Setelah itu apa? Ketika kita bicara soal mahasiswa, ada fungsi atau bisa dibilang biasanya adalah mahasiswa itu apa sih? Mahasiswa itu sebagai apa? Adanya mahasiswa itu sebagai apa? Itu ada 4 ya. Yang pertama adalah agent of change. Agent of change memberikan perubahan. Ya, memberikan perubahan. Perubahannya kemana? Bukan memperburuk, tapi menjadi mengubah arah yang menjadi lebih baik. Jadi adanya kita sebagai seorang mahasiswa dimanapun kita berada, itu menjadi sebuah lilin dalam kegelapan. Belum tidak usah berbicara soal menjadi obor, tapi bagaimana kita bisa menjadi lilin yang menerang ya di dalam kegelapan. Itu dia. Terus yang kedua yaitu adalah social control. Bagaimana mahasiswa itu bersama masyarakat, bersama elemen-elemen lain juga. Tadi yang saya bilang adalah bahwa mahasiswa itu bukan harusnya mahasiswa itu tidak eksklusif. Mahasiswa itu harus membumi dalam artian apa? Gerakannya bersama rakyat. Membumi dalam artian apa? Tujuannya juga untuk rakyat. Nah, di sini fungsi dari mahasiswa itu sendiri yang kedua. Yang ketiga adalah iron
atau yang bisa dibilang adalah bagaimana mahasiswa menjadi kader-kader kepemimpinan ke depannya. Jadi mahasiswa di sini kalau kita bicara soal politik, mahasiswa pemuda hari ini jangan hanya menjadi objek politik. Jangan hanya dipakai ketika pemilu aja, dibayar untuk mengumpulkan massa, dibayar untuk mengumpulkan suara. Bukan seperti itu mahasiswa atau pemuda hari ini, tapi bagaimana mahasiswa hari ini itu bisa menjadi subjek politik itu sendiri. Mahasiswa yang mengarahkan arah politik itu harus dibawa kemana. Nah, ini yang teman-teman juga harus disiapkan. Nah, selanjutnya itu mahasiswa yang terakhir adalah sebagai moral value. Seorang mahasiswa itu juga harus memiliki moral yang baik, di mana yang nantinya percuma bahwa mahasiswa itu punya 3 fungsi yang tadi tapi tidak memiliki moral yang baik, maka itu akan percuma. Ini ya, fungsi yang keempat atau value yang keempat yang harus dimiliki adalah moral value. Ini yang menjadi kunci akhir atau kuncian dari semua yang sebelumnya, 3 sebelumnya itu dikunci dengan yang terakhir saya sebutkan, yaitu moral value itu tadi. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal dinamika, memang sama-sama diketahui ya. Nggak tahu juga nih di kampus teman-teman semuanya hari ini, apakah banyak yang membeda-bedakan nih. Kalau di tempat saya banyak nih teman-teman. Oh, lu ini orang-orang organisasi nih. Oh, lu orang-orang lab nih. Oh, lu orang-orang kupu-kupu nih. Nah, ini yang sebenarnya adalah sebuah kesalahan yang ada di sosial kita atau di kalangan kita mahasiswa, bahwa kalau kita bicara soal aktivis dan akademis, kalau orang bicara aktivis itu harusnya dia juga bisa bahasanya adalah tidak akademis itu bisa masuk ke dalam ranah aktivis itu sendiri. Karena apa? Aktivis itu kan berasal dari kata aktif ya. Aktif itu seperti apa? Aktif itu yang dimaksud adalah bagaimana seorang mahasiswa itu aktif untuk menebarkan manfaat. Sebenarnya di situ yang menjadi problematika hari ini, teman-teman yang mengikuti organisasi itu kadang-kadang melupakan akademisnya. Akhirnya apa? Kuliahnya terbengkalai, lulusnya malah jadi molor malah dan 7 tahun. Jadi bukan mahasiswa lagi, malah jadi mahasiswa. Nah, ini yang banyak teman-teman semuanya yang hari ini memang fokus atau memiliki minat terjun ke dunia organisasi, dunia politik, itu memang harus seimbang gitu, balance, check and balance antara teman-teman berorganisasi dan mengimbangi di ranah akademiknya. Karena apa? Kalau kita bicara soal kuliah ya, ini soal perkuliahan. Sebenarnya paling dasar banget. Kalian kuliah itu didelegasikan oleh orang tua untuk berkuliah gitu ya. Nah, ini adalah amanah fundamental yang kita emban ketika kita terjun di dunia perkuliahan, dan ini tanggung jawab fundamental ini yang harus dituntaskan dulu, atau bahasanya adalah ini yang harus tetap dipegang. Nah, setelah itu apa? Setelah ditugaskan untuk berkuliah atau menempuh jalur akademik, orang tua juga mendelegasikan, silakan berproses. Silakan ketika mungkin teman-teman ada yang merantau, silakan berproses di sana. Salah satu berprosesnya atau media belajarnya apa? Media petualangannya apa? Media menempa dirinya apa? Yaitu organisasi itu tadi. Nah, jadi ini akan menimbulkan check and balance teman-teman semuanya ketika kuliahnya berjalan, bisa lulus tepat waktu ya syukur. Terus ya juga ketika berorganisasi, teman-teman organisasi juga nggak cuma ikut-ikutan, tapi adanya teman-teman dalam organisasi itu mewarnai organisasi itu, memberikan warna, bukan teman-teman yang diwarnai. Nah, sebelum mewarnai, teman-teman harus apa? Berproses dulu, belajar. Salah satunya adalah membaca buku. Kunci salah satunya apa? Mengunjungi tokoh-tokoh yang memang memiliki wawasan, yang mungkin bisa memberikan input kepada teman-teman semuanya. Sehingga apa? Teman-teman bisa menentukan, warna gua ini seperti ini loh. Ketika gua ada di organisasi, contoh nih, teman-teman ada di organisasi, sebelum di organisasi teman-teman nggak pernah yang namanya minum-minuman. Teman-teman nggak pernah yang namanya bahasanya adalah melalaikan kesehatannya. Tapi ketika teman-teman ada di sebuah organisasi yang memang organisasi itu bahasanya adalah lingkungannya kurang sehat, ini ada teman-teman yang suka minum atau seperti apa. Nah, teman-teman terwarnai di situ. Ini yang harus dihindari di situ. Karena adanya teman-teman di sana adalah memberi warna, bukan diwarnai. Memberi warna harapannya apa? Warna-warna yang baik, warna-warna yang positif. Seperti itu. Mungkin itu dulu nih pemantiknya. Jadi saya lebih berbicara soal check and balance antara antara akademis dan menjadi seorang aktivis. Seperti itu. Itu Mas Moderator.
Oke, terima kasih Mas Alif. Untuk yang pertama ini tadi disampaikan bahwa yang pertama tentang fungsi dari mahasiswa itu tadi yang 3, kemudian dari agent of change, social control, iron stock, dan juga yang terakhir ada moral value yang itu menjadi kunci dari 3 fungsi di atas. Kemudian di mahasiswa itu baik di kampus-kampus itu biasanya ada apa ya semacam perbedaan dan ini orang-orang lah orang-orang aktif lah kemudian seperti itu. Nah kemudian yang disampaikan oleh Mas Alif tadi tentang balance dari mahasiswa sebagai akademis dan juga aktivis, bagaimana dia mewarnai di organisasi namun tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai akademis, yang itu memang fundamental seperti itu. Baik, silakan untuk teman-teman yang hendak bertanya, silakan untuk apa namanya chat terlebih dahulu di kolom chat. Silakan, siapa yang hendak bertanya nanti saya persilahkan. Silakan, siapa yang hendak bertanya, kakak-kakak. Oke, ada atau tidak? Oke, silakan Kanda Firman. Kanda Firman terlebih dahulu ya. Nanti setelah itu ada Ade Irmawati. Baik, terima kasih Bang Faiz. Sebelumnya salam kenal Kak Alif. Ini memang kali pertama ya berjumpa dengan Kak Alif dan saya kira saya sangat senang bertemu dengan Mas Alif karena memang luar biasa sekali seperti itu. Kemudian ini yang ingin saya sampaikan sifatnya adalah tanggapan, jadi nanti mungkin bisa ditanggapi lagi atau bagaimana seperti itu. Jadi saya kira yang dijelaskan Kak Alif tadi sudah tepat ya, bahwasanya memang di masa sekarang itu kita sebagai mahasiswa sering sekali mendikotomi antara kata aktivis dan juga akademis. Padahal sejatinya kedua kata ini tidak bisa kita pisahkan sebagai di dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa. Bagaimanapun ketika kita juga menjadi seorang aktivis itu pun juga harus memiliki landasan akademis yang kuat karena ketika kita memimpin, ketika kita memutuskan suatu permasalahan, ketika kita bertemu dengan orang lain, itu kan kita juga harus berlandaskan akademis yang kuat karena sebagai landasan kita ketika berorganisasi itu. Kemudian yang tadi telah dijelaskan bahwa aktivis itu juga berasal dari kata aktif seperti itu kan. Kemudian berkaitan dengan pemisahan antara teman-teman ini banyak yang membeda-bedakan antara orang aktivis, antara orang organisasi A, B, C, dan D, dan seterusnya. Itu sebenarnya mungkin tidak hanya terjadi di kampusnya Kak Alif saja. Kampus saya pun masih ada seperti itu. Dan saya kira ini bukan hanya permasalahan kita, tapi memang permasalahan dari dulu sekali seperti itu. Itu kenapa Indonesia pun mencantumkan dasar falsafahnya dalam Bhinneka Tunggal Ika yang artinya kan berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya permasalahan perbedaan ini sebenarnya sudah ada sejak dari dulu dan mungkin kalau sekarang kita juga menemui perbedaan ini di dalam perbedaan organisasi itu, gitu kan. Dan solusi yang tepat untuk mengatasi perbedaan-perbedaan itu saling silaturahmi, saling memahami, seperti itu kan. Makanya diskusi seluruh mahasiswa Indonesia ini terbuka secara umum karena nantinya juga membentuk semangat silaturahim, saling kenal mengenal antara semua teman-teman seperti itu kan, saling memahaminya sama, hanya saja teman-teman kadang-kadang suka mengkotak-kotakan seperti itu. Dan saya harapannya tadi semoga dengan adanya kegiatan ini itu dapat mendorong semangat persatuan kita karena kan
yang memimpin bangsa itu bukan hanya orang yang sekarang, tapi kita juga punya beban di masa yang akan datang untuk menjadi salah satu pemimpin bangsa. Mungkin saja, semoga seperti itu. Mungkin itu tanggapan dari saya, Bang Faiz. Oke, terima kasih Kanda Firman. Mantap nih, Kanda Firman. Tanggapannya. Kanda Alif, Mas Alif silakan hendak menanggapi. Oke, sebenarnya nggak perlu tanggapi ya. Saya sepakat juga dengan apa yang tadi dibilang oleh Kanda Firman. Cuman di sini saya coba ingin menyampaikan. Jadi kita bicara soal individu dulu ya. Kadang-kadang gini permasalahan itu. Kadang teman-teman itu juga adanya perbedaan tadi skat itu juga oke, perbedaan itu kita memang sudah ada sejak dulu ya. Tapi dampak dari perbedaan itu yang memang dampak negatif ini yang memang harus kita minimalisir itu sendiri. Yang pertama, secara individu, kenapa sebenarnya timbul adanya kotak aktif sih. Yang tadi saya bilang adalah orang-orang yang fokus terhadap organisasi atau fokus terhadap dunia aktivis, mereka kadang-kadang malah jagain kampus gitu ya, sampai sama satpamnya aja manggilnya babe gitu, udah kayak anaknya sendiri kan. Nah ini yang menjadi PR. Terus juga begitu pun teman-teman yang hanya fokus terhadap akademis, banyak kadang-kadang ketika kita berbicara soal diskusi soal keadaan negara, orang-orang yang negara itu udah ada yang urus, ada yang mikirin. Nah ini kan persepsi liar secara individual diri yang itu batas atau scope lain yang memang ini yang menjadi yang tadi itu dibilang perbedaan itu. Sebenarnya itu dia. Nah ini yang harus dihindari sebagai seorang mahasiswa. Jadi ketika memang menjadi seorang mahasiswa itu harusnya bisa dua-duanya. Ya memang capek, ya memang Susibat itu lahir bukan dengan kondisi yang enak, bukan dengan kondisi yang wajar. Tapi pemimpin hebat hari ini, pemuda-pemuda hebat hari ini, yaitu lahir dari kondisi-kondisi krisis, lahir dari dengan kondisi ketidaknyamanan krisis itu, kita bisa belajar. Gitu. Untuk menjalani hidup itu kita belajar dari kondisi krisis itu. Ketika kita hanya bahasanya ada dinabobokkan dengan kondisi atau zona nyaman kita. Oh ternyata gue nyaman dengan organisasi doang nih. Ya udahlah akademis nanti aja gue pikirkan. Nggak usah mikirin negara, nggak usah bersosial, kegiatan sosial nggak usah lah. Nah jadi kan kita hanya nyaman dalam zona nyaman kita. Nah ini yang akan menghambat kita untuk menjadi seorang yang hebat. Pemimpin-pemimpin hebat itu lahir bukan dari kondisi nyaman, bukan dari kenyamanan, tapi orang-orang hebat itu lahir dari kondisi-kondisi krisis yang akan menempa dirinya, yang akhirnya apa? Dia akan menjadi pribadi yang kuat seperti itu. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah yang tadi ketika kita bicara soal perbedaan, kadang perbedaan ini kan dampak negatifnya yang ingin kita coba untuk hindari atau kita tekan atau kita minimalisir. Kalau kita bicara soal gerakan mahasiswa hari ini, kenapa mahasiswa itu hari ini ketika kita mengkritik pemerintah itu ya ibaratnya udah kritikan mahasiswa cuma buat hura-hura aja. Nah ini jadi di dalam skup mahasiswa aja itu masih belum menyatu gitu. Tadi adanya kotak-kotak ini yang salah satu faktornya. Oh ada demo nih, ada aksi nih. Ternyata yang turun ya orang-orang itu aja. Ya oke lah nggak turun, setidaknya ketika orang-orang yang suka penelitian bikin riset tentang pemerintahannya seperti apa. Nah hari ini kan itu kesinambungan antara sektor yang ada di mahasiswa itu sendiri ini masih belum terkoneksi, sehingga power mahasiswa hari ini itu masih dipertanyakan. Ketika banyak orang bilang wah ternyata kan masih banyak ya orang-orang yang meyakini bahwa ketika turunnya mahasiswa hari ini ke jalan, ketika banyaknya mahasiswa yang protes hari ini berarti memang kondisi negara ini tidak baik-baik saja. Tapi apa? Hari ini juga banyak masyarakat yang meremehkan mahasiswa. Karena apa? Pecah belah dari mahasiswa ini. Oke, keanekaragaman itu adalah bahasanya adalah kekayaan kita. Tapi keanekaragaman yang bisa menyatukan visi, yang bisa menyatukan tujuan gitu. Oke, dengan karakter yang berbeda nggak masalah, tapi tujuannya satu, yaitu untuk membangun bangsa. Nah, tapi hari ini kan perbedaan ini yang kadang-kadang menjadi bumerang buat kita. Nah, di sini yang memang harus kita
antisipasi bukan dari skop organisasinya atau skop lingkaran mahasiswanya dulu, tapi dari kepribadi kita seperti apa. Bagaimana kita bisa biasanya adalah menyingkirkan batas dalam diri kita, pikiran, oh gua seorang aktivis, gua seorang akademis, itu disingkirkan. Nah, halo. Tadi suara saya masuk nggak, Mas? Nggak masuk, Mas. Masuk, Bang. Apa? Oh, masuk ya. Ya, jadi gitu. Jadi yang harus kita ingat adalah kita bukan seorang aktivis, kita bukan seorang akademis. Itu nomor 2. Tapi yang kita ingat adalah kita seorang mahasiswa, adanya mahasiswa itu adalah untuk menebar kebermanfaatan, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Itu dulu aja. Oke, terima kasih Mas Alif. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian untuk pertanyaan atau tanggapan, saya batasi setiap poin itu 3 ya. Oke, untuk selanjutnya Mbak ada Irmawati, silakan. Mbak Ade, Mbak Irma. Ada? Oke, karena tidak ada mungkin. Selanjutnya Mas Herianto. Silakan, hendak bertanya. Mas Herianto. Ada Mas Herianto? Oke, tidak ada. Mas Rifki ada, silakan. Baik, saya Mas. Iya, silakan Mas Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki dari IAIN Pontianak. Nah, saya ingin bertanya kepada Mas tadi ya pemantik, gimana sih saya kan hingga saat ini masih banyak menemukan mahasiswa-mahasiswa yang tidak sadar akan hak legitimasinya, yaitu kritis terhadap dan juga tidak sadar terhadap sumpah akan mahasiswanya yang 3 itu pengabdian kepada masyarakat. Banyak saya temukan kemarin saat demo yang RUU KPK itu, loh kenapa dia bilang loh kenapa kita ikut demo, ya nggak merugikan kita, selagi nggak merugikan kita ngapain kita demo gitu. Nah, saya banyak menemukan mahasiswa yang seperti itu dan saya merasa risih terhadap perkataan seperti itu. Mungkin ada tips yang tidak sadar akan hak legitimasinya itu kritis terhadap pemerintah. Itu kan mahasiswa sebagai agen of control terhadap pemerintah kan. Banyak nah saya ingin minta tips nih bagaimana sih atau solusinya menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu, yang tidak sadar akan hak legitimasinya itu kritis dan tidak sadar akan sumpah mahasiswanya yang ketika itu mengabdi kepada masyarakat. Nah, itu saja yang saya tanyakan kepada Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rifki atas pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaan itu, solusi untuk menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang tidak sadar akan hak legitimasinya atas kritis terhadap pemerintah dan juga sumpah mahasiswanya. Oke, silakan Mas Ali Zulfikar. Halo, cek. Ya, silakan Mas. Mas bisa minta diulang lagi nggak? Barusan sinyalnya diulang soalnya. maaf ya. Ini lagi. Pertanyaannya dari Mas Rifki tadi, bagaimana tips untuk menghadapi, kan kalau sekarang banyak mahasiswa-mahasiswa yang tidak sadar akan hak legitimasinya untuk kritis terhadap pemerintah dan juga
tidak sadar akan sumpahnya, seperti itu Mas. Silakan. Mas Arif? Oke. Bisa diterima ya tadi pertanyaannya? Halo. Ya. Masuk ya? Iya, silakan. Oke, coba saya ulang ya, karena memang agak ini. Jadi gini, tadi yang ditanyakan adalah bagaimana kita menghadapi kawan-kawan kita, mahasiswa yang memang tidak sadar terhadap fungsinya, atau tidak sadar terhadap tadi bahasanya adalah legitimasi kita sebagai seorang mahasiswa yang memang yang harusnya menjadi agen kritis ya, baik itu pemerintah seperti itu ya. Bagaimana ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang seperti itu? Iya. Begitu ya, Mas? Iya, Mas. Kemudian tipsnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian tipsnya seperti apa? Oke. Gini ya teman-teman semuanya. Sebenarnya saya juga pernah ada di kondisi yang tadi ditanyakan ya. Saya pernah ada di kondisi di mana teman-teman saya pun ketika waktu itu sih tapi lebih membahas soal waktu itu kondisi angkatan, itu hal yang sederhana dulu. Jadi kondisi angkatan saya pada hari itu sebenarnya lagi banyak masalah, tapi banyak nambah toh yang penting kuliah gue nggak terganggu, toh yang penting hidup gue nggak keganggu. Nah ini yang banyak yang kita temui teman-teman kita di sana. Nah bahasanya kadang-kadang di lapangan kita temukan adalah orang-orang apatis ya, misalnya kayak gitu. Wah lu masih sebenarnya jangan hanya menyalahkan teman kita, tapi adalah salahkan pola pikir kita juga. Sebenarnya adanya sebutan apatis itu tadi. Itu sebenarnya mungkin hari ini ada yang suka aktif di dalam angkatan, dalam organisasi, kadang menyebut orang-orang yang diem, nggak mau gerak, wah lu apatis. Sebenarnya pikiran apatis itu sebenarnya dari kita sendiri gitu. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena apatis itu kan berarti kita tidak peduli ya gitu. Seorang apatis, apa bedanya kita dengan dia gitu. Nah, kalau kita teman-teman mengaku sebagai seorang aktivis, teman-teman mengaku sebagai seorang organisasi. Karena apa? Salah satu aktivitasnya orang organisasi ini kan bersosial. Salah satu aktivitasnya orang organisasi ini adalah mencapai tujuan gitu. Nah, tujuannya apa ketika kita ditemukan dengan orang-orang itu adalah bagaimana orang-orang yang tadinya diam itu bisa peduli. Tujuannya apa setelah peduli? Bisa bergerak. Setelah bergerak apa? Timbullah sebuah manfaat. Nah, itu kan adalah ketika kita bicara soal organisasi ada yang namanya visi misi organisasi. Nah seperti itu. Jadi kita sebenarnya sudah terbiasa akan hal itu. Dan ketika kita mencapai adanya visi misi, tidak ada yang namanya jalan buntu dalam mencapai sebuah visi misi. Harusnya teman-teman punya banyak variasi jalan, banyak variasi cara untuk mencapai ke sana. Akhirnya apa? Ketika teman-teman tidak membatasi pola pikir teman-teman, oh ternyata orang yang diam itu adalah orang-orang yang apatis. Nah ini akhirnya pikiran teman-teman pun juga terbuka. Nah, dulu saya juga pernah seperti yang tadi saya bilang adalah di angkatan saya, itu orang-orang yang nggak mau peduli dengan angkatannya. Akhirnya apa? Cara saya pada hari itu, ini saya mencoba untuk cerita pengalaman saya, yaitu mengajak dia untuk mengetahui kondisi realnya seperti apa. Gitu. Contoh ya, pada saat itu kondisi angkatan saya itu waktu masih masa pengkaderan, itu masih saya menjadi mahasiswa botak-botak, ya itu ada yang namanya sama senior-senior itu dikasih namanya kemeja jurusan. Nah, kemeja jurusan tuh harganya mahal banget gitu. Mahal banget meskipun dikasih range harga ya namanya senior nggak mau salah kan. Ketika kita dari adik-adiknya ini, "Bang, itu kok terlalu mahal?" Ya bahasa mereka adalah yang nggak mau tahu. Ini adalah harganya segini, silakan dibayar. Nah, akhirnya saya coba untuk kumpulkan teman-teman semuanya. Susah memang mengumpulkan dengan satu visi atau satu gerakan itu memang susah. Tapi di sini ketika ada orang-orang yang susah itu saya temukan langsung.
saya temukan langsung ini seperti apa. Jadi ada teman-teman saya, kenapa waktu itu saya melakukan gerakan penolakan juga. Jadi waktu itu meskipun background saya teknik juga ya, cukup keras, tapi pada saat maba itu saya memang mencoba untuk menimbulkan gelombang perlawanan dalam angkatan. Jadi sampai waktu itu saya sempat diajak berantem sama baku hantam ya bahasanya, sama senior juga. Tapi adanya saya bergerak seperti itu karena saya mengetahui kondisi kawan-kawan saya hari ini banyak yang bahasanya nggak mampu untuk memenuhi finansial untuk membayar kemeja jurusan dan prosedural pengkaderan yang ada pada saat itu. Nah, teman-teman saya nggak peduli, ya udah toh gue bisa bayar, toh akademik gue biar nggak keganggu. Nah, ini orang-orang yang seperti ini nih. Akhirnya gue ajak ya bahasanya adalah ya tipu-tipu aja. Ayo nongkrong boy gitu. Kalau orang-orang akademis biasanya gue mau minta ajarin ini nih, pelajaran A, pelajaran B. Nah, di situ gue ajak nih teman-teman yang memang nggak sanggup untuk bayar keuangan tadi itu atau finansial itu. Dan akhirnya apa? Mata mereka terbuka. Orang-orang yang tadinya nggak mau tahu, yang ketika gue cerita ini loh ada teman-teman kita yang memang nggak sanggup, ini mereka nggak percaya. Tapi setelah mereka tahu kondisi di realnya seperti apa, orang-orang yang nggak mampu itu gimana, cerita kondisi orang tuanya seperti apa, ya bahasanya itu sekaku-kakunya seorang manusia itu masih punya titik lemah. Titik lemah itu adalah titik bisa tersentuh hatinya itu gimana. Nah, ini yang memang benar-benar ampuh pada saat itu. Nah, ini kita bicara soal hal yang paling dasar, yaitu kita harus membuka, kita sebagai seorang aktivis atau orang yang aktif dalam dunia sosial atau dunia organisasi, kita harus membuka cakrawala kita. Jadi yang tadi saya bilang bahwa seorang aktivis, seorang mahasiswa itu tugasnya bukan untuk memperkaya diri, bukan hanya untuk berbicara soal kejayaan pribadinya, tapi bagaimana menjadi seorang mahasiswa itu adalah bagaimana bisa menebarkan manfaat untuk orang lain, bisa menciptakan senyuman-senyuman ya dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi bukan hanya kita yang tertawa di atas penderitaan orang, itu bukan mahasiswa banget itu perlu dipertanyakan kemahasiswaannya gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu tipsnya tadi itu, bukakan cakrawala kepada sasaran kita atau objek yang ingin kita tuju. Contoh dari dalam skop angkatan atau dalam skop jurusan, kita buka cakrawala. Ketika kita contoh nih membahas soal omnibus law itu sendiri, banyak orang-orang yang nggak peduli, aduh omnibus law ini ngapain sih gini. Setelah kita coba buka, oh ini ternyata omnibus law itu ternyata juga berpengaruh terhadap tenaga kerjaan yang nantinya akan berpengaruh ketika kita lulus, nanti akan biasanya adalah kesejahteraan dari pekerja itu akan. Nah, di situ kan benar-benar membukakan cakrawala yang dimana itu menyentuh langsung terhadap objek yang ingin kita tuju. Nah, di situ akhirnya mereka mau tergerak. Kadang-kadang kan gitu, adanya kita mau bergeraknya kalau orang-orang yang memang bahasanya adalah perasaan sosialnya itu rendah, kita mau tergerak ketika memang kasusnya, case-nya itu bersinggungan dengan dirinya sendiri. Contoh nih, ketika saya menjadi seorang yang memang bodo amat lah orangnya, saya mau tergerak ketika saya memang benar-benar dirugikan gitu. Nah, itu yang teman-teman juga harus sentuh di situ. Jadi ketika ada orang-orang yang nggak mau gerak, sentuhnya di situ, singgungkan aja ya. Saya harusnya teman-teman di sini lah sudah paham lah bagaimana bisa memanajemen sebuah isu, memanajemen sebuah eskalasi isu agar isu tersebut itu bisa diterima oleh masyarakat. Tadi dibilang jangan sampai gerakan mahasiswa itu eksklusif, tapi bagaimana mahasiswa itu membuat gelombang gerakan itu yang memang bisa menyentuh segala kalangan. Kayak gitu. Baik kalangan yang tadi bahasanya adalah kalangan akademisi maupun juga kalangan yang bisa yang sering bergerak di sosial atau semacamnya. Seperti itu. Mungkin itu aja. Mungkin kalau ada tanggapan monggo. Kita diskusi. Oke, terima kasih Mas Alif atas jawabannya. Bagaimana Mas Rifki? Ada tanggapan? Baik, tidak Mas, tidak. Cukup. Oke, terima kasih. Mas Rifki. Mantap. Mas Alif. Terima kasih Mas Alif. Oke. Bang Faiz suaranya masih di mute. Oke, terima kasih karena Firman. Jadi seperti itu ya, kita buka
cakrawala teman-teman kita, kemudian mengajaknya kepada kondisi realnya seperti apa. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, tadi dari awal juga tentang ada masalah-masalah yang ada di baik itu tentang pemeta-metaan mahasiswa ataupun zona nyaman yang menjadikan mahasiswa itu nyaman di kondisinya, misalkan aktivis nyaman di aktivisnya, tidak memikirkan tentang akademisnya, kemudian akademis nyaman dengan akademisnya, kemudian tidak memikirkan kondisi di masyarakat yang harusnya mahasiswa itu tidak menjadi orang yang eksklusif, jadi membumikan dirinya, membumikan dan bersatu dengan masyarakat seperti itu. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tentang urgensi dan benefit dalam berorganisasi seperti itu. Oke, silakan Mas Alif tentang urgensi dan benefit ketika kita masuk ke dalam suatu organisasi. Silakan. Oke Mas, siap. Jadi gini, oke teman-teman semua, tadi ketika kita bicara soal aktivis dan akademis, itu kita bicara soal person to person atau apple to apple gitu ya. Nah, sekarang ketika kita bicara soal organisasi, teman-teman bisa membayangkan gitu, yang memang teman-teman ada di sana adalah untuk berlayar. Berlayarnya kemana adalah sesuai dengan visi misi organisasi itu tersebut. Jadi visi misi organisasi itu adalah tujuan kemana organisasi ini akan berlayar, kemana organisasi ini akan menuju. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman ada di sebuah kapal layar bersama-sama ya, bersama-sama kan bareng-bareng ya, nggak mungkin organisasi itu satu orang gitu. Jadi organisasi itu kan adalah kumpulan orang yang memiliki satu visi misi. Gitu. Jadi saling bersinergi dalam satu wadah yang memang untuk memenuhi visi misi itu sendiri. Nah, ketika kita ibaratkan dengan sebuah kapal layar, teman-teman bayangkan sampai hari ini kita coba untuk kata SpongeBob itu, ini kita mencoba untuk berimajinasi. Gitu. Jadi coba dalam pikiran teman-teman bayangkan ini sebuah kapal layar organisasi itu, ada seorang nahkoda, ya, ada seorang nahkoda yang posisinya kapal layar itu biasanya nahkoda itu ada di atas, ya. Dari atas yang dia bisa Mas Alif. Mas Alif suaranya hilang. Mas Alif keluar bro. Keluar ya? Oke, kita tunggu sebentar ya. Mungkin sinyalnya agak sulit di sana. Soalnya sedang di luar. Oke, sudah masuk lagi. Halo, cek. Ya. Mas. Ya. Oke, masuk ya Mas. Maaf tadi Ya, gangguan sinyalnya nih Mas. Ya, silakan. Iya, pemancar sinyalnya. Ini pemerataan pembangunan ini harus di infrastruktur yang kurang. Ya. Oke. Jadi gini. Maaf, sorry bicara doang nih. Jadi gini teman-teman semuanya. Tadi saya sampai mana nih? Yang masuk suara saya tadi sampai mana nih? Sampai kapal layar ya, kapal layar. Sampai kapal layar. Oke. Kita kembali ke kapal layar. Jadi kalau tadi saya berbicara soal organisasi, itu teman-teman ibaratkan sebuah kapal layar ya. Jadi sebuah kapal layar yang memiliki seorang nahkoda yang punya kendali kapal layar itu, ya kita punya kendali yang bisa melihat ke depan seperti apa medannya, ya. Berarti itu apa? Berarti seorang pemimpin yang memiliki pandangan ke depan atau pandangan yang visioner, tujuan yang visioner, kemana kapal itu akan dibawa dan kemana kapal itu akan diarahkan. Nah, setelah itu ada yang namanya kru kapal. Kru kapal itu ada yang ketika kita bicara soal kapal layar,
ada yang menjaga agar layarnya itu tetap berkibar, mengarahkan layarnya itu agar sesuai apa ya, bisa menyesuaikan arah mata angin ya. Nah, terus ada juga kru masak, di mana kru dapur ini yang biasanya menyiapkan logistik dari seluruh orang yang ada di kapal itu sendiri. Juga ada kru yang bersih-bersih ya, agar menjaga kebersihan ya, balik lagi bahwa kebersihan itu kan nanti akan berkesinambungan dengan kesehatan krunya seperti apa. Nah, di sini ketika kita bicara soal organisasi, ada fungsi-fungsi yang memang spesifik dalam sebuah organisasi, tapi sebenarnya yang mereka tumpangi sama satu kapal ya, satu kapal. Ketika satu fungsi ini tidak berjalan ya, maka akan cacat gitu, maka perjalanan kapal itu akan terganggu ya, maka perjalanan kapal itu terganggu. Contoh, ternyata yang jagain layar tuh lagi sakit ya, lagi sakit, akhirnya apa, layar nggak bisa dijaga. Ketika arah mata angin ke sana, harusnya layarnya itu diputar ke kanan contohnya, ternyata nggak ada yang muter, akhirnya apa, kapalnya nggak jalan contohnya. Terus ketika juru masaknya atau bagian dapurnya lagi bermasalah, akhirnya apa, terjadi kelaparan. Apalagi kalau udah kelaparan, kemana-mana nih masalahnya. Ketika udah lapar, contoh nahkodanya akhirnya kelaparan, nggak bisa muter kendali dari kapalnya gitu, nggak bisa mengendalikan kapalnya. Banyak gitu ya. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah poin pertama dari benefit kita menjadi apa ya, ada dalam sebuah organisasi adalah manfaat kita bisa bersosial. Bedanya apa? Di dalam organisasi atau enggak, sosialnya beda. Ketika kita bersosial dalam sebuah organisasi, kita ada patokannya, yaitu tadi tujuan tadi itu. Ada tujuannya. Dan juga apa? Ini saling berkesinambungan, ya. Jadi saling berkesinambungan. Ketika ada satu bagian yang tadi saya bilang adalah bekerja tidak optimal, itu yang kena bukan hanya satu bagian itu aja, tapi keseluruhan yang kena. Nah, setelah kita tadi bicara soal sosial, kita bicara soal kerjasama. Nah, tadi itu ya, kita bicara soal kerjasama. Nah, kerjasama tadi itu tadi wadahnya agar tetap terjaga harus apa? Harus optimal dalam setiap lininya. Nah, setelah itu kita diajarkan rasa peduli. Contoh, oh ternyata nih ketika nahkodanya lagi sakit, ternyata ada namanya asisten nahkoda atau wakil nahkoda yang dia juga punya skill untuk mengemudikan kapal, di change. Nah, itu rasa peduli. Atau enggak, oh ternyata nih di kru masak ternyata ada yang bisa mengendalikan, ada yang bisa menjaga layarnya nih. Oh, jadi nih sakit, rasa kepedulian. Ya, jadi setelah kita belajar soal bersosial, kita bicara soal kerjasama, kita bicara soal peduli. Nah, itu tadi ya udah 3 ya benefitnya dari organisasi. Yang keempat apa? Kita ketika sebuah kapal layar itu ya, ketika dihadapkan oleh badai itu semua ada hitungannya. Oh, ternyata di depan dengan jarak sekian kilo itu ada badai. Berarti dalam kilometer sekian layar harus diputar dengan derajat sekian. Nah, itu apa? Kita diajarkan bagaimana kita dalam etos kerja kita. Bagaimana kita diajarkan bagaimana kerja sesuai dengan prosedur. Bagaimana kita diajarkan kerja dengan adanya dengan kondisi tertekan tadi itu. Karena nggak semua orang bisa bekerja dalam kondisi tertekan. Tapi dalam sebuah organisasi ketika kita ada deadline, contoh, lu harus merancang sebuah kegiatan pengabdian masyarakat dengan budget sekian, lokasinya harus seperti ini, deadline-nya hari ini. Nah, kita udah terbiasa dengan seperti itu. Nah, jadi ketika kita nanti pasca kampus adalah ada pemikiran kritis dan inovasi. Ketika kita bicara soal kapal layar, oh ternyata ada kebocoran kecil di bawah. Nah, dengan alat atau bahan yang seadanya, kita dituntut bagaimana menjaga kapal ini biar bisa stabil atau tidak tenggelam dengan adanya lubang itu. Nah, akhirnya kita berpikir inovatif. Oh, ini ada contohnya ya. Ini saya contohnya aja karena saya bukan anak perkapalan, nembelnya pakai apa. Oh, ada lakban nih, kita lakban gitu contohnya. Ya. Nah, jadi berpikir inovatif. Jadi
Orang-orang organisasi itu kan dipikir bagaimana bisa mencapai sebuah visi atau mencapai sebuah tujuan ya, atau mencapai sebuah goal dengan berbagai cara. Nah, ini kan tadi inovatif tadi itu. Nah, ini yang menjadi apa ya, perbedaan lagi dengan teman-teman yang berorganisasi atau tidak. Selanjutnya adalah critical thinking. Critical thinking ini sangat menonjol ya, adanya critical thinking ini. Karena apa? Ketika teman-teman berada dalam sebuah organisasi, teman-teman tuh dituntut untuk bisa menganalisa dan berpikir kritis. Agar apa? Teman-teman bisa mengetahui, oh ternyata kurangnya dari kapal kita. Contoh, kenapa kapal kita ini lambat nih? Kenapa kapal kita bisa nyampainya harusnya bisa 2 hari sampai ke pulau A, ternyata nggak sampai. Itu kita dituntut untuk berpikir kritis, kita analisa, berpikir kritis. Oh ternyata permasalahannya seperti ini. Nah ini perbedaannya. Nah jadi ini ya, ketika diibaratkan sebuah kapal layar, jadi gampangnya seperti itu. Ketika berbicara soal benefit, apa yang kita dapatkan dalam organisasi adalah teman-teman bisa membayangkan bahwa sebuah organisasi itu adalah wadah itu adalah kapal layar yang ingin berjalan ke suatu tempat atau ke suatu tujuan, yang dimana dalam sebuah kapal itu bukan hanya ada nahkoda, tapi ada nahkoda, ada yang jagain layar, ada kru dapur, ada tukang bersih-bersihnya, ada yang bagian menjaga bahan bakarnya, bukan bahan bakar ya, kalau kapal layar nggak pakai bahan bakar. Ada yang menjaga apa ya, memantau yang di depan seperti apa, memantau kesehatan krunya seperti apa. Jadinya apa? Ini yang akan menjadi satu kesatuan dalam mencapai tujuan yang ingin dituju dalam sebuah kapal layar tadi. Mungkin gitu, Mas. Monggo yang kalau ada yang mau menanggapi. Oke, terima kasih Mas Alif atas pemaparannya tentang urgensi dan benefit apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita berorganisasi. Jadi disampaikan ada beberapa yang pertama tentang sosial tadi yang digambarkan tentang seperti kapal layar ya. Kita berada di kapal layar yang di dalamnya tidak hanya berisi nahkoda saja, berisi dengan kru-kru yang dengan kapal layar itu kita akan menuju satu tujuan dengan bekerja sama dan juga saling peduli. Kemudian ada juga nanti ketika kita sudah pasca mahasiswa, artinya kita sudah terjun langsung ke masyarakat, ketika kita di organisasi sudah terbiasa dengan tekanan, hidup di dalam tekanan, nanti ketika kita menerima atau menghadapi suatu tekanan di dalam masyarakat, kita bisa menghadapinya dengan mudah. Kemudian kita juga bisa berpikir kritis dan berinovasi ketika ada masalah-masalah yang datang yang itu mungkin sudah kita pernah temui di ketika kita berada dalam organisasi. Oke, silakan ada yang hendak menanggapi? Kakak-kakak, teman-teman, silakan. Ada? Saya tunggu sampai jam 2:04 ya. Silakan ada? Atau tidak? Bisa bertanyaan. Oh, boleh, silakan. Mau nanya-nanya tentang HMI. Ini Kak, kan kalau di masyarakat itu kan banyak yang organisasi yang lain. Nah, di masyarakat tersebut Kak, ada yang menyebutkan bahwasannya kalau ikut di HMI tidak boleh disebarkan di masyarakat. Apa betul Kak? Apa HMI itu tidak boleh diajarkan di masyarakat? Inti pertanyaan seperti apa, Mas? Bisa diulangi? Mohon maaf. Gini Kak, di masyarakat itu kan banyak organisasi yang lain kan. Nah, di masyarakat tersebut banyak yang mengatakan bahwasannya siapa saja yang mengikuti organisasi yang ada di HMI tidak boleh diajarkan masyarakat. Terus apa betul Kak, dari masyarakat tersebut bahwasannya HMI itu tidak boleh diajarkan di masyarakat? Oke.
Ini tentang HMI ya. Jadi ada paradigma dari masyarakat yang ketika HMI ini tidak boleh diajarkan ke masyarakat. Oke, seperti itu. Mas Alif, hendak menanggapi? Mungkin yang berwenang dulu aja deh. Oh, oke. Nanti saya di akhir. Mungkin karena oke, karena Firman, Ya, silakan. terima kasih. Baik, pertanyaan tentang HMI ya. Jadi ketika kita ber-HMI, apakah harus dirahasiakan dari masyarakat seperti itu ya? Sebenarnya justru saya baru Mbak Yamuna bisa di-mute dulu. Ya, saya ulangi ya. Saya justru baru dengar kalimat seperti itu. Karena sejauh yang saya ketahui ketika saya berproses di HMI, ya biasa saja sama seperti organisasi yang lain, kita bebas memperkenalkan diri kepada masyarakat bahwa kita HMI seperti itu. Jangan sampai menimbulkan stigma negatif tentang HMI bahwa kalau ketika disembunyikan kan kita jadi seperti risih dengan masyarakat seperti itu kan. Jadi jangan sampai menimbulkan hal tersebut. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Masih. Oke. Seperti itu ya. Iya, ya. Ada yang hendak menanggapi lagi? Satu lagi silakan. Oke. Cukup ya? Sudah cukup jelas dari yang disampaikan oleh Mas Alif tentang urgensi dan benefit dalam ketika kita mengikuti suatu organisasi. Oke, kemudian selanjutnya dari yang disampaikan dari awal tadi tentang akademis dan aktivis. Kemudian bagaimana sih caranya nih menumbuhkan karakter mahasiswa yang memiliki kedua aspek tersebut, dari akademis dan juga selain akademinya bagus juga bisa aktivis gitu. Silakan Mas Alif. Oke, izin untuk menjawab. Jadi bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa itu bisa memiliki dua? Sebenarnya kalau bicara soal dua, ya ada aktivis atau ada akademis. Mungkin saya ingin coba untuk menambahkan yang pertama sifat yang harus dimiliki seorang mahasiswa atau pemuda selain aktivis, akademis, tapi jangan sampai melupakan religius ya gitu ya. Karena sama-sama kita tahu mungkin ya kita sebagai umat beragama dan teman-teman di sini sebagai umat Muslim agamanya Islam di sini juga harus menjunjung tinggi keislamannya seperti apa, karena bisa dibilang adalah Islam ini kan agama rahmatan lil alamin ya, dimana kita bisa dengan adanya Islam hari ini adalah salah satu wujud syukur kita karena kita hari ini dilahirkan, mungkin teman-teman yang dilahirkan dalam kondisi Muslim atau sudah menjadi seorang yang beragama Islam, dan juga teman-teman yang hari ini masih bersiteguh bahasanya dalam masih memegang teguh prinsip-prinsip Islam yang ada di dalam dirinya masing-masing. Oke, kalau kita bicara soal aktivis dan akademis, tadi sebenarnya saya juga sudah beberapa sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama teman-teman harus ubah adalah mindset dari personalnya masing-masing. Makanya tadi saya bilang kan adanya sebutan aktivis, adanya sebutan akademis, mahasiswa aktivis atau mahasiswa akademis, itu sebenarnya kesalahan dari termasuk kesalahan berpikir kita gitu. Kesalahan berpikir kita. Tapi bagaimana ketika teman-teman hanya berpikir bahwa saya adalah seorang mahasiswa. Mahasiswa itu apa? Yang tadi saya bilang, adanya mahasiswa itu dimanapun dia berada, dia akan menjadi pembeda. Dia akan kegelapan itu berada. Nah, itu yang pertama ketika ingin mengubah mindset itu tadi. Kita ubah dulu pola pikirnya. Yang kedua adalah teman-teman harus siap untuk menempa dirinya gitu. Jangan sampai tadi yang saya bilang adalah, oh ternyata gua nih cuman aktif dalam organisasi aja. Udahlah akademisnya nanti aja. Ketika gua mau mikirin akademis aja lah,
belajar aja yang penting nilainya baik, bodo amat lah dengan kondisi sosial bagaimana, bodo amat dengan kondisi negara, bodo amat dengan kondisi lingkungan. Nah, ini perbeda pola pikir tadi itu yang akan mengakibatkan habit kita, mengakibatkan adalah dengan cara bertindak kita yang harus kita ubah juga. Capek memang kalau saya lagi-lagi saya ucapkan menjadi seorang aktivis dan seorang akademis ya. Kalau kita bicara soal tadi sesuai dengan judulnya itu capek. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu capek. Tapi saya ingin coba sampaikan adalah seorang pemimpin-pemimpin hebat hari ini, pemuda-pemuda hebat hari ini, orang-orang yang berkualitas hari ini itu tidak dilahirkan dengan kondisi kenyamanan, tidak dilahirkan atau dininabobokkan dengan kondisi kenyamanan. Tapi orang-orang yang hebat hari ini, orang-orang berkelas hari ini, orang-orang berkualitas hari ini itu lahir dalam kondisi krisis, lahir dari kondisi-kondisi yang memang itu bukan zona nyaman mereka. Nah, di situ. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam zona nyaman kita. Oh, zona nyaman akademis ya udah akademis. Oh, zona nyaman organisasi ya udah organisasi. Tidak. Tapi bagaimana teman-teman semuanya bisa mendobrak batas gitu. Ya, dobrak batas bahasanya. Ketika teman-teman punya batas di situ, dobrak batasnya. Bagaimana teman-teman bisa memaksa diri? Gak apa-apa, tidurnya kurang. Gak apa-apa, makannya mungkin telat ya. Tapi ini bukan sebuah kewajaran. Tapi gak makannya teman-teman, gak tidurnya teman-teman, itu bukan untuk hal-hal yang negatif. Tapi gak makannya teman-teman, gak tidurnya teman-teman, adalah apa? Untuk minimal itu untuk menempa diri. Itu minimal. Kenapa saya bilang menempa diri itu minimal? Karena saya akan sampaikan lagi adalah tugas seorang pemuda, seorang mahasiswa, tugas seorang manusia adalah bagaimana menjadi menebar manfaat untuk orang lain. Itu tujuan. Jadi ketika berbicara soal menempa diri, belajar menempa diri itu adalah keadaan kondisi minimal kita. Karena apa? Ini kan berbicara soal bekal kita ya. Nah, tapi tujuan kita adalah bagaimana apa yang sudah kita bekalkan dalam diri kita itu bisa dirasakan oleh orang lain. Inilah yang menjadi tugas seorang mahasiswa itu sendiri. Nah, makanya itu tipsnya yang pertama, tadi saya ulang lagi, kita ubah mindsetnya. Yang kedua, ubah habitnya, ya, ubah habitnya tadi, ubah batasan-batasan tadi, dobrak batasnya. Nah, yang ketiga apa ya? Relasinya. Jadi relasi. Kenapa saya bilang relasi atau bersosialnya ditingkatkan? Jadi jangan hanya bersosial dengan ya udah orang-orang akademis saja. Ya udah bersosial dengan orang-orang yang aktivis-aktivis atau organisasi-organisasi aja. Tapi bersosiallah dengan semuanya gitu. Karena apa? Lingkungan yang saya rasakan adalah lingkungan ini menjadi apa ya, sebuah penentu apa ya bahasanya adalah penentu diri kita itu mau seperti apa. Ketika kita cuma ada di lingkungan organisasi aja yang bodo amat dengan akademis ya kita bakal lama kelamaan akan ke sana gitu. Tapi ketika kita bisa berbaur kepada semuanya, jadi kita bisa menyeimbangkan itu akan membantu. Semakin banyak teman-teman kita yang mengingatkan kita, kan tugas kita sebagai seorang muslim itu juga mengingatkan ya. Teman-teman semuanya, teman-teman juga sudah pada tahu. Jadi, oh ternyata akademis saya nih, ternyata ada teman-teman yang mengingatkan, Lip, jangan lupa ya skripsinya dikerjakan. Ada yang mengingatkan seperti itu. Orang-orang organisasi diingatkan, Lip, jangan lupa nih program unggulan ini belum selesai. Lip, jangan lupa nih sekarang ada isu omnibus law, bikin kajian, bikin analisa isu. Nah, jadi ada orang-orang yang mengelilingi kita, ada orang-orang yang menjaga kita. Ya bahasanya kalau aksi mungkin teman-teman sering aksi ada border ya di sekeliling kita ini ada border yang melindungi dan mengingatkan kita jadi apa ya ketika kita bicara soal check and balance itu bisa kita dibantu dengan adanya itu orang-orang yang di sekeliling kita saling mengingatkan dan juga menegur ketika kita lalai. Nah, ini dia yang menjadi apa ya benar-benar saya rasakan nih poin terakhir. Jadi hari ini sedikit bercerita mungkin ini bukan saya ingin jumawa ya tapi ini semoga menjadi motivasi. Jadi tadi saya juga sudah cerita saya menjadi seorang ketua BEM, saya menjadi seorang koordinator isu di BEMSI, tapi hari ini saya bisa menuntaskan kuliah selama 4 tahun dengan IPK di atas 3. Ya, ini adalah sebuah apa ya namanya adalah ini saya ingin membuktikan kepada adik-adik saya gitu bahwa seorang mahasiswa yang aktif dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kegiatan sosial, dalam mungkin dari perpolitikan, nah itu juga harus bisa menyeimbangkan akademisnya. Ini harus benar-benar teman-teman apa ya camkan dalam diri, saya bisa gitu. Yang benar-benar saya rasakan tadi poin terakhir, ketika saya bisa diingatkan oleh teman-teman saya yang dikelilingi oleh orang-orang hebat, saya tidak akan bisa seperti ini ketika saya tidak bertemu dengan mereka mungkin seperti itu. Dan inilah hari ini tugas saya adalah menyampaikan pesan ini kepada teman-teman semuanya agar teman-teman mungkin ya ketika ada hal yang baik mungkin bisa
lakukan atau ditiru yang bisa membawa dampak positif bagi teman-teman semua. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Alif tentang tadi bagaimana caranya ketika kita menumbuhkan karakter akademik dan juga aktivis. Kemudian tadi Mas Alif menambahkan tidak hanya dua itu ya, tidak ada kita menemukan religiusitas seperti itu ya. Untuk caranya tadi salah satunya ada mindset, kemudian kita mendobrak batasan-batasan yang itu akan menghalangi kita. Kemudian terakhir itu yang cukup apa ya, berguna juga dan itu memang menjadi salah satu faktor ya tentang relasi. Jadi tidak membatasi diri berteman dengan siapa saja seperti itu. Oke, silakan ada yang menambahkan atau menanggapi dari kakak-kakak dan teman-teman. Silakan yang hendak menambahkan. Kakak-kakak dari berbagai wilayah di Indonesia. Silakan. Ada? Oh, Mbak Isnini Borokah hendak bertanya, silakan. Baik ya, terima kasih Kanda Faiz. Sebelumnya saya izin bertanya mengenai kita menjadi seorang akademis dan seorang aktivis. Ya, yang saya tahu ya, kalau misalkan kita menjadi seorang yang akademis itu apa istilahnya dibuktikan dengan nilai. Kemudian ketika kita menjadi seorang aktivis dibuktikan dengan gerakan ataupun dengan sebuah kegiatan yang memang itu bahasanya bisa dilihat oleh orang lain. Nah, sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Kak Alif ya, bahwa menjadi seorang mahasiswa itu kita juga harus bisa bersosialisasi gitu dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar, dengan semuanya, dengan teman-teman juga. Nah, yang ingin saya tanyakan Kak, yang pertama, bagaimana sih cara kita supaya kita itu bisa mengontrol sikap emosional kita ketika kita itu berhadapan dengan masyarakat yang memang masyarakat kan ada yang dia itu memiliki pemikiran yang dibilang sebetulnya bukan dangkal ya, tetapi mereka pemikirannya kan tidak istilahnya tidak seluas ketika menjadi seorang mahasiswa. Karena mahasiswa memang dia dibenturkan dengan kegiatan-kegiatan, misalkan kita dengan sumpah tadi yang disampaikan bahwa kita menjadi seorang mahasiswa, kita harus bisa menyuarakan suara rakyat, kemudian bagaimana cara kita itu bisa mengubah peradaban, gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita itu menyikapi sikap-sikap masyarakat yang seperti itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan itu berkaitan dengan bagaimana cara kita itu bisa mengkolaborasikan. Kolaborasi antara apa? Antara diri sendiri, kemudian kepada masyarakat, dan juga kepada nilai akademika kita. Karena memang mau nggak mau ya, kita tuh suka nyaman dengan diri kita sendiri. Misal, suka dengan akademik, ya udah kita akademik aja gitu. Padahal sebetulnya semua itu bisa dikolaborasikan dengan baik gitu. Begitu pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Yunda Oka. Jadi yang pertama pertanyaan tentang bagaimana menyikapi masyarakat yang dalam tanda kutip memiliki pemikiran yang tidak seluas mahasiswa. Kemudian yang kedua tentang menyeimbangkan antara akademis dan juga aktivis itu. Oke, silakan Mas Alif. Oke, Mas. Terima kasih. Gini, mungkin tadi pertanyaan Mbaknya itu bagaimana ini ya Mbak, mengontrol emosi ya, emosional kita. Ya. Gimana ketika kita menghadapi masyarakat yang memang apa ya bahasanya adalah berbeda pendapat dengan kita, itu aja bahasanya. Kalau saya sih gini, ini saya bercerita diri saya sendiri dulu. Ketika saya sering banget ketika saya membuat sebuah kajian isu, kemarin saya lah itu juga gerakan kita pada saat itu adalah bikin karangan bunga di depan gedung DPR RI, itu rentetan saya bersama dengan NGO yang bergerak di bidang energi
juga pada saat itu. Nah, memang banyak penolakan, banyak juga apa ya bahasanya adalah masyarakat yang sebenarnya juga ngapain sih bikin kayak gini-gini, apa untungnya, terus juga ini nggak salah kayak gini-gini. Kalau kita bicara soal emosional, yang saya pikirkan cuma satu. Jadi emosional saya itu bukan saya redam, tapi saya alihkan. Saya alihkan itu seperti apa? Jadi gini, saya anggap masyarakat ini nggak salah, Mbak, gitu. Nggak salah, Mbak. Tapi yang salah itu adalah pemerintah hari ini atau pembuat masalah hari ini. Masyarakat hari ini kenapa bisa berpikir seperti itu? Karena dibohongi oleh pemerintah. Karena dibohongi oleh rezim yang hari ini memang tidak benar gitu. Yang memang hari ini tidak memegang teguh asas-asas kebenaran itu sendiri. Jadi emosi saya bakal tetap membludak gitu. Saya nggak mau, nggak meredam. Kalau saya sendiri ya, saya nggak meredam. Oh sabar nggak kayak gitu. Tapi saya pikir saya nggak bakal emosi ke masyarakat. Tapi yang saya akan emosikan kepada adalah pemerintah-pemerintah yang hari ini menciptakan sebuah produk-produk kezoliman melalui peraturan, melalui tindakan-tindakan dari pemerintah itu sendiri. Jadi sehingga apa? Saya bisa akhirnya apa? Ketika ada masyarakat yang berbeda pendapat dengan kita, akhirnya itu malah menjadi pemantik semangat kita untuk apa? Membuat analisa lagi, membuat gerakan lagi gitu. Jadi wah ini ternyata orang ini beda nih sama gue nih. Wah ini emang bahasanya emang kurang ajar nih pemerintah nih. Dia berani-beraninya bohongin masyarakat. Berarti kajian gue harus lebih detail lagi, harus lebih spesifik lagi. Kajian gue harus bisa lebih diterima masyarakat lagi. Gerakan gue harus lebih inklusif lagi agar apa masyarakat mau diajak gerak bareng gue. Nah, itu akhirnya emosi itu meluap atau dialihkan ke dalam hal-hal yang lebih positif. Nah, jadi kayak gitu kalau kita bicara soal emosional. Jadi nggak usah dilawan dengan, wah Pak, Anda ini salah kayak gini. Kayak gitu. Ingat, landasan kita bergerak adalah masyarakat. Landasan kita bergerak adalah rakyat. Nah, itu. Jadi ketika ada masyarakat yang berbeda pendapat dengan kita, jangan dilawan. Jangan dilawan pakai bacot atau yang apa. Tapi bagaimana kita bisa mengemas gerakan kita, bagaimana kita bisa mengemas kajian-kajian kita agar apa? Masyarakat bisa paham, masyarakat bisa tersadarkan. Seperti itu. Nah, terus kalau bicara soal bagaimana bisa mengkesinambungkan apa namanya? Mengkesinambungkan antara akademis dan juga aktivis, sebenarnya gampang kalau kita sebagai seorang mahasiswa, Mbak. Contohnya nih, dalam sebuah organisasi, dalam organisasi mahasiswa itu kan biasanya dari jurusan yang beda-beda ya kan. Kalau saya contohnya, kenapa pada hari ini saya berani ambil amanah atau juga diamanahkan pada saat itu menjadi koordinator isu energi dan minerba. Dan saya menyanggupi hal itu karena apa? Di dalam perkuliahan, ya, karena memang background kampus saya itu kan Institut Teknologi PLN ya. Jadi PLN Ketenagalistrikan. Saya juga diajari tentang SDE atau sumber daya energi itu seperti apa. Nah, akhirnya apa? Kesinambungan antara akademis dan gerakan saya itu ada korelasinya gitu. Jadi bisa bikin kajian. Tadi kan saya dibilang gerakan seorang mahasiswa itu kan ada yang namanya gerakan jalanan, gerakan sosial, juga ada gerakan akademis sebenarnya. Sebenarnya bikin kajian-kajian itu adalah gerakan akademis. Kan nggak mungkin kalau kita mau bikin kajian tapi tidak ada landasan akademisnya kan nggak mungkin. Nah ini sebenarnya itu sudah terkorelasi, selama ini terkorelasi. Cuman apa? Orang-orang hari ini tadi itu adanya kotak-kotak itu adalah itu muncul dari personal, person to personnya itu sendiri, yang mana mengkotak-kotakan pikirannya sendiri sehingga apa? Ini akan menjadi skup-skup dalam masyarakat atau kalangan mahasiswa itu sendiri. Jadi kayak gitu. Sebenarnya ini sudah terkorelasi hari ini. Cuman kenapa kurang optimal? Tadi itu sebenarnya kalau kita bisa mengoptimalkan orang-orang yang memang fokus terhadap akademis nih. Contoh saya jurusan teknik informatika. Orang-orang nih teman-teman saya kan tuh ada yang memang spesialis hacker bahkan dia bisa membobol waktu itu mencoba untuk membobol apa itu ya kita bisa melihat data sebenarnya itu bisa. Cuman bedanya apa? Ya itu tadi bagaimana kita sebagai seorang aktivis hari ini atau bahasanya adalah orang-orang yang bergerak di organisasi atau sosial, jangan sampai aktivis ini juga sama seperti orang-orang yang hanya memikirkan akademis eksklusif. Nggak bisa kayak yang kalau saya tuh ya nggak, ya bahasanya dalam mikir kuliah ya
ya dipikir aja, tapi nggak dibikin pusing. Nah, kalau saya kayak gitu bahasanya. Tapi ini yang harusnya bisa nilai lebih kita adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi pola pikir teman-teman. Bagaimana apa yang menjadi bukan masuk, tapi bagaimana mengemas pola pikir kita agar sesuai dengan agar sesuai dengan kita nggak memaksakan pikiran kita, tapi kita harus mengemas, pandai-pandai memanajemen sebuah isu atau memanajemen sebuah pola pikir agar bisa diterima oleh orang lain seperti itu. Mungkin itu Mbak, mungkin Izin bertanya lagi boleh Kak? Ya, Kak izin bertanya lagi Kak. Oke, satu lagi ya, Dinda. Masih menanggapi yang tadi ya. Gini, misalkan ya kita membuat sebuah gerakan, biasanya bukan gerakan sih, tapi misalkan kita sedang melaksanakan aksi nih. Nah, pandangan masyarakat tuh kenapa sih mahasiswa kok suka kayak gitu, suka ricu dan lain-lain gitu. Lalu mau sekalipun kami itu menjelaskan, dalam tanda kutip mahasiswa itu menjelaskan kepada masyarakat, kami itu menyuarakan ini, tapi kan masyarakat nggak tahu kenapa pemikiran mereka udahlah nggak usah dipikirin katanya gitu. Nah, cara kita supaya kita tuh bisa masuk ke sana, bisa masuk karena masyarakat itu supaya mahasiswa kemudian masyarakat itu bisa sependapat dan pada akhirnya sama-sama menyuarakan. Itu bagaimana caranya? Jadi tidak istilahnya nggak simpang siur gitu masyarakat bahasanya kan mahasiswa itu menyuarakan suara mereka kan, suara rakyat semuanya ya, entah suara mahasiswa masyarakat gitu. Tetapi yang terjadi terkadang dari masyarakat udahlah nggak usah demo, apalagi biasanya ya yang sealami pun sama orang tua pun berkata udahlah nggak usah ikut demo-demo, ngapain sih gitu, ngapain bikin ricuh nanti ada sakit apa segala macam gitu. Jadi pemikiran mereka masih sebatas itu, sedangkan yang sedang kita hadapi saat ini, bagaimana zalimnya bagaimana zalimnya pemimpin saat ini, kemudian bagaimana mereka itu tidak memikirkan masyarakat gitu. Jadi seolah-olah ada ini benar yang dibilang bukan lagi kotak-kotak lagi, tapi memang kita membuat sebuah kawasan masing-masing. Pemerintah bodoh dengan dirinya sendiri, mahasiswa dengan dirinya sendiri, kemudian masyarakat dengan dirinya sendiri. Tetapi kan kita sebagai masyarakat kita harusnya kita sebagai mahasiswa itu harusnya kan bisa menjadi jembatan di antara masyarakat dan juga dari pemerintah gitu. Tetapi yang terjadi karena masyarakat begitu, maksudnya mereka juga bahasanya acuh-acuh bodo amat mau bagaimana, beda lagi dengan pemerintah. Ya udah, toh saya membuat peraturan untuk diri saya sendiri gitu. Bodoh dengan masyarakat nanti bakal bagaimana. Nah, sikap dari si mahasiswa itu untuk menyeimbangkan keduanya itu bagaimana? Begitu. Terima kasih. Oke, silakan Mas Alif. Sekali semua. Oke, sama-sama Mbak. Jadi saya coba langsung jawab. Jadi gini Mbak, sebenarnya kesalahan hari ini mahasiswa itu masih banyak menggunakan cara-cara lama. Ya, sebenarnya nggak bisa kita samakan nih. Kondisi masyarakat pada tahun 98 dengan kondisi masyarakat hari ini itu beda. Ya, pendekatannya pun caranya harus beda. Yang saya ketahui ketika kemarin aksi itu soal Omnibus Law, itu ketika aksi di Jakarta itu banyak masyarakat yang malas support kita. Memang awalnya masyarakat tuh, jadi kan sebenarnya penolakan Omnibus Law ini kan sudah bukan hanya kemarin ya, tapi sudah hampir 1 tahun lebih. Kita khususnya dari teman-teman saya di BEMSI itu mengawal aksi pun juga sudah dulu bulan Maret itu pun sudah aksi, April juga udah aksi, Februari pun sudah aksi Omnibus Law di depan DPR. Nah, tapi memang sebelumnya masyarakat ini banyak nggak tahu. Tapi akhirnya kita ketika melakukan sebuah konsolidasi, kita coba analisa kondisi masyarakat hari ini tidak sama. Nggak bisa kita menyamakan dengan kondisi, ya kita hari ini tuh menyuarakan suara rakyat bla 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 bla. Nggak akan bisa semudah itu masuk. Tapi bagaimana kita bisa melakukan pendekatan kepada pemerintah, kepada masyarakat itu secara humanis, gitu. Secara humanis itu seperti apa? Kita datang masyarakat. Kalau enggak kita bikin campaign secara baik-baik. Kita di lampu merah bikin pamflet yang isinya pencerdasan. Kan sekarang sudah banyak nih mahasiswa yang memang bisa
itu seperti apa. Yang kemarin kita lakukan seperti itu dari kawan-kawan kita dari IPB, kawan-kawan saya dari IPB ya. Terus ada kawan-kawan saya juga yang dari UNJ itu melakukan campaign-campaign seperti itu. Jadi akhirnya apa? Masyarakat sadar, oh ternyata dampaknya seperti ini. Dan jangan sampai ketika ini ya dibuat campaign-campaign seperti itu dengan bahasa-bahasa yang susah dipahami. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang bahasa masyarakat lah, bahasa yang memang gampang dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga apa? Campaign yang kita lakukan itu adalah upaya pencerdasan kita. Nah, upaya pencerdasan kita. Dan juga untuk menghindari framing-framing buruk tadi itu adalah apa dengan apa? Ketika kita menjalankan sebuah aksi, ya hari ini itu memang apa ya? Banyak ya oke lah. Ada saatnya kita aksi itu modenya adalah mode hard yang kita pakai bakar ban atau bakar apa atau mungkin kita habis-habisan di jalanan. Oke, ada modenya saat itu, tapi juga ada di mana kita melakukan sebuah aksi-aksi kreatif yang memang bisa menyentuh. Contoh yang pernah saya lakukan pada saat itu, kita membuat sebuah aksi, di mana aksinya apa? Setelah kita waktu itu isunya itu tentang reklamasi Jakarta. Jadi setelah aksi itu kita ada gerakan untuk membersihkan lingkungan Monas. Jadi setelah kita aksi di depan Istana Merdeka, kita kelilingin Monas tuh ya, sambil mengutin sampah. Akhirnya apa? Itu masuk ke media. Itu masuk ke media, masuk ke masyarakat. Akhirnya apa? Masyarakat, oh ternyata mahasiswa hari ini itu nggak ngerusak gitu. Ya, mahasiswa itu nggak ngerusak. Mahasiswa di sini itu adalah benar-benar memang apa ya menyampaikan aspirasinya kayak gitu. Tapi memang ada saatnya ketika kita memang harus hard itu ada saatnya. Tapi hari ini saya lagi-lagi saya sampaikan kondisi gerakan hari ini, kondisi masyarakat hari ini itu jangan disamakan dengan kondisi 98. Itu beda. Abang-abang kita, kakak-kakak kita tahun 98 itu mungkin bisa sampai seperti itu karena memang apa ya bahasanya adalah kondisinya kan itu udah chaos di atas di rezimnya atau di pemerintahnya udah chaos, medianya juga udah bertentangan dengan pemerintah, di masyarakat dan mahasiswanya juga bertentangan akhirnya jadi seperti itu. Dan masyarakatnya pun udah emang benar-benar apa ya yang saya tadi bilang apa ya hari ini itu lebih lebih rapih mainnya rezim itu. Saya bilang jadi susah kalau kita mau pakai cara yang seperti itu. Tapi harus pakai melakukan pendekatan secara humanis tadi. Dekati, sampaikan, ajarkan, kasih tahu secara baik-baik, setelah itu baru teman-teman bisa gerak langsung gitu. Kayak gitu. Jadi apa ya? Ketika kita aksi itu jangan sampai lah. Sebenarnya saya juga apa ya sedikit agak kecewa ketika teman-teman kemarin saya nggak memungkiri aksi di Jakarta itu pun juga ada mahasiswa-mahasiswa yang memang anarkis itu ada. Saya nggak memungkiri. Saya ada di lapangan hari itu dan hari itu saya juga menjadi korlap di situ. Ada di atas mobil komando. Saya melihat ada mahasiswa yang memang ngelepasin rambu-rambu jalan itu ada. Nah ini yang saya tanyakan. Maka saya sering kali juga ketika ada aksi di jalan itu saya bilang di situ di atas mobil komando bahwa hari ini mahasiswa turun. Saya sampaikan saya turun di sini itu untuk memang untuk merusak. Saya di sini turun, kami di sini untuk merusak. Saya sampaikan seperti itu. Kata-kata seperti itu kan akhirnya memantik ya. Nah, akhirnya saya lanjutkan bahwa tapi yang saya rusak di sini adalah bukan fasilitas umum, bukan ketentraman umum, bukan kesejahteraan masyarakat, tapi yang di sini yang saya rusak adalah pesta para oligarki di sini. Pesta para elitis-elitis yang memang tidak peduli dengan masyarakatnya, tidak peduli dengan rakyatnya, tidak peduli dengan kondisi negaranya. Di situ saya sampaikan setiap saya ada di atas mobil komando, saya selalu sampaikan seperti itu. Agar apa? Ya itu tadi, minimalisir mahasiswa-mahasiswa ya kita tidak bisa mengeneralisir kondisi mahasiswa yang ingin anarkis. Itu kita nggak bisa membatasi yang namanya orang mahasiswa, apalagi mahasiswa baru yang ingin baru pertama-tama aksi yang sudah apa ya terlanjur dapat framing bahwa aksi itu seperti A, B, C, D ya kayak gitu jadinya. Itu Mbak mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi lebih humanis aja, lebih bikin campaign-campaign yang lebih menarik seperti itu. Oke, terima kasih Mas Alif atas jawabannya tentang tadi mereka menyenangkan dan menghadapi kondisi seperti itu. Jadi kita kelola bagaimana baiknya tentang nanti apa dengan cara-cara humanis tadi dengan menyampaikan dengan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Oke, selanjutnya kita sudah sampai di penghujung diskusi. Saya persilakan kepada Mas Alif untuk menyampaikan closing statement. Oke, Silakan Mas Alif. closing statement aja ya. Oke. Memang kalau lagi diskusi ini waktu terasa cepat juga ya. Jadi gini, mungkin saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya.
sebagai seorang mahasiswa itu memang hak kita menjadi seorang yang fokus terhadap akademis ataupun fokus terhadap sebuah organisasi, itu adalah hak kita. Hak untuk memilih kita mau jadi mahasiswa yang seperti apa. Tapi jangan sampai pilihan kita ya itu menjadi batasan kita untuk menebarkan manfaat dan berproses. Kayak gitu. Jadi ketika saya tadi bicara soal mendobrak batas, adalah batasan-batasan yang ada di dalam benak teman-teman semuanya. Oh, gue mau menjadi seorang aktivis, berarti gue hanya berorganisasi. Oh, gue pengen menjadi seorang akademis, berarti gue hanya kuliah. Dobrak batas itu. Bagaimana teman-teman bisa menjadi seorang mahasiswa seutuhnya? Mahasiswa yang seutuhnya itu apa? Akademis jalan, aktivis jalan. Akhirnya apa? Dua komponen ini bisa berkesinambungan menjadi apa? Menjadi manfaat untuk orang lain, menjadi manfaat untuk orang-orang di sekitar kita, bukan hanya masyarakat, tapi bagi adik-adik kita, bagi teman-teman kita, teman-teman nongkrong kita, itu akan menjadi manfaat. Jadi jangan sampai batasan-batasan ini yang akan mengkerdilkan gerakan teman-teman. Ya, jadi ketika ada batasan-batasan itu, teman-teman akan memiliki pikiran-pikiran yang kerdil. Selain mengkerdilkan pikiran, adanya batasan itu adalah bisa mengkerdilkan gerakan-gerakan kawan-kawan semuanya. Karena apa? Menjadi seorang akademis, belajar itu adalah sebuah gerakan. Belajar untuk menempuh bahasanya perkuliahan itu adalah sebuah gerakan. Karena apa? Mungkin ini ada perempuan-perempuan di sini ya yang nantinya akan menjadi ibu. Ini adalah gerakan. Gerakan apa? Gerakan yang nantinya ketika saya belajar, saya akan menjadi madrasah pertama untuk anak-anak saya. Saya akan mencetak anak-anak saya atau putra-putri nantinya penerus kaderisasi, ya bahasanya adalah kaderisasi dari ibu-ibu atau bapak yang ada di sini. Itu akan menjadi seorang apa? Balik lagi dia akan menjadi seorang pemuda, akan menjadi seorang mahasiswa lagi mungkin ya. Ketika ada kemungkinan bisa menjadi seorang mahasiswa lagi, akhirnya apa? Menjadi mahasiswa yang seutuhnya lagi. Akhirnya kader-kader itu akan terus berjalan. Yang tadi saya bilang salah satu fungsi sebagai seorang mahasiswa itu iron stock. Iron stock di sini bukan hanya di organisasi, tapi bagaimana mahasiswa ini bisa menjadi bahasanya adalah pencetak kader dalam kehidupan. Ya, gitu. Kalau kita bicara soal industri kepemimpinan, atau industri kepemudaan, ya, itu tidak lepas dari kita semua hari ini. Karena ketika hari ini kita sudah meyakinkan diri bahwa kita bisa memimpin diri kita sendiri, atau bahkan teman-teman yang sudah bisa memimpin organisasi, memimpin beberapa orang, saatnya teman-teman mendirikan sebuah industri kepemimpinan. Yang tadi saya bilang, jangan sampai industri kepemimpinan yang teman-teman cetak atau teman-teman dirikan adalah industri kepemimpinan yang bisa mengkerdilkan pikiran dan gerakan. Ya, jadi teman-teman harus bergerak, baik itu akademis, non akademis, bersosial sebanyak mungkin. Bahasanya adalah dengan bersosial teman-teman akan memiliki border-border yang kuat. Border-border yang kuat itu bukan hanya melindungi ya, kalau ketika aksi kan misalnya border itu melindungi kita dari polisi, dari penyusup, tapi border-border dalam kehidupan yang tugasnya selain melindungi adalah mengingatkan kita untuk terus berproses, mengingatkan kita untuk terus sesuai dengan alurnya mau seperti apa, dan menegur kita ketika kita lalai. Seperti itu. Dan saya tekankan lagi bahwa orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin hebat tidak lahir dalam sebuah kondisi kenyamanan, tapi pemimpin-pemimpin hebat, pemuda-pemuda yang hebat adalah lahir dalam kondisi krisis dan memang ditempa dalam kondisi yang tidak nyaman seperti itu. Maka hari ini teman-teman semuanya, besar harapan saya, mungkin teman-teman yang masih panjang jenjang mahasiswanya ya, karena hari ini saya juga sudah bukan mahasiswa lagi, saya ingin berpesan, jaga idealisme teman-teman. Gerakan mahasiswa hari ini harus tetap terjaga. Ya, jadi jangan sampai teman-teman dikasih duit nggak mau gerak ya, dikasih duit ternyata udahlah nggak usah gerak, nggak usah bikin kajian. Tapi ini berbicara soal hajat hidup orang banyak. Itu yang harus teman-teman pikirkan. Ketika gue nggak bikin kajian Omnibus Law, ketika gue nggak bikin penolakan Omnibus Law, maka anak cucu gue nanti, anak gue nanti itu akan sengsara dalam kehidupan. Itu yang harus teman-teman pikirkan. Karena seorang organisasi atau seorang aktivis, seorang mahasiswa itu sudah memiliki pandangan yang visioner jauh ke depan. Bedanya dengan masyarakat yang memang tidak bisa mencoba atau mencicipi bangku mahasiswa, itu di situ. Kita punya pandangan ke depan, kita punya visi ke depan, dan selain pandangan dan visi ke depan, kita punya step-step yang sudah dirancang secara terstruktur. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih atas undangan hari ini. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan diskusi
chat atau via personal atau DM bisa. Nanti insya Allah saya terbuka ya, karena mungkin dalam beberapa bulan ini saya juga agak lenggang karena baru demisioner. Jadi bisa, mungkin saya juga lagi buka forum diskusi juga teman-teman. Mungkin kalau memang berminat nanti bisa chat via saya. Jadi saya mau buat forum diskusi tentang kondisi negara ya, di beberapa poin tentang industri kepemimpinan yang nanti akan dikorelasikan dengan mengkritisi isu-isu yang ada di negara hari ini. Nanti ini kita bisa kontak lah, nanti saya share kontak saya. Nanti kita bisa berdiskusi secara intens lagi. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Syukran wa min thorik. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih kali. Terima kasih atas kerjaannya dan penyampaian yang sudah pada siang hari ini. Tidak terasa sudah sampai 2021, sudah setengah 3 lebih ya. Oke, saya semangat sedikit dari yang disampaikan Mas Ali Zulfikar tadi. Dari awal kita bahas tentang mengkonstruksi karakter mahasiswa akademis berjiwa aktivis. Kemudian kita bagaimana kita mempunyai visi yang visioner ke depan, kemudian bisa mencetak kader-kader kehidupan yang itu nanti bisa jadi industri kepemimpinan yang mampu mendobrak pikiran-pikiran yang mengkritikkan, dan bagaimana kita nantinya bisa menebar manfaat baik untuk umat, bangsa dan juga negara. Oke, saya sampaikan terima kasih kepada Mas Alif Zulfikar yang telah bersedia menjadi pemateri pada siang hari ini, dan juga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan acara siang hari ini, dan juga kepada teman-teman yang telah bergabung dalam diskusi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Ini ada sisi foto dulu atau tidak, panitia? Boleh foto, kayaknya foto dulu. Oke. Silakan Kandala Bib ya, selaku admin. Karena ini saya foto di becak nih ya. Ini becaknya tempat duduk neduh. Ini tangannya gini ya, kan? Tangannya gini ya. Gitu. Ada lagi dihitung ya? Ada? Udah belum nih? Kita kena lebih. Ada lagi. Ya, satu. Oke, saya izin pamit Mas Firman, terus Mas dan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alif. Oke, terima kasih atas partisipasi semuanya. Selaku moderator, mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap semangat, hidup mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon izin live terlebih dahulu ya. Iya, Kak Faiz. Mas Faiz idola. Mas Faiz idola. Iya, Kak Faiz idola. I love you, Kak Faiz. Yang barok. Terima kasih teman-teman.
Ya elah. Selesai kan?